Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Ibrahim dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis data berkala dengan metode Lasquare. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Triananda Septiani, dan yang kedua ada Dinda, yang ketiga ada Rizky Romandoni, dan yang keempat saya sendiri, Fatah Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Romandoni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data berkala. Analisis data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Contohnya, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, jumlah unit, dan lain-lainnya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Metode least square atau kuadrat kecil. Prinsip dari metode kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan atau selisih nilai variabel bebasnya YI dengan nilai tren atau ramalan YI atau sigma Y kurang Y1 kali 2 diminimumkan dengan bantuan kalkulus yaitu deviasi partial sigma Y kurang Y1 kali 2 diminimumkan maka akan diperoleh dua buah persamaan normal sebagai berikut. Sigma YI sama dengan N kali A ditambah B sigma XI. Sigma XI kali YI sama dengan A dikali sigma XI tambah B dikali XI kali 2. Dengan menyelesaikan kedua persamaan normal ini secara simultan, maka nilai A dan B dari persamaan tren Y1 sama dengan A tambah B. X yang dicari dapat dihitung. Metode least square kuadrat terkecil. Agar perhitungan menjadi sederhana, pemberian kode pada nilai X atau tahun diupayakan sedemikian rupa, sehingga sigma XI sama dengan 0. Dengan begitu, persamaan normal di atas dapat disederhanakan menjadi A sama dengan sigma YI per N, B sama dengan sigma XI kali YI per sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Ibrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Ramdoni. Metode least square kuadrat terkecil. Setelah nilai A dan B dihitung dengan rumus di atas, maka persamaan nilai tren linearnya dapat disusun sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Y nilai tren pada periode tertentu. A intercept yaitu besarnya nilai Y bila nilai X sama dengan 0. B slope garis tren yaitu perubahan variabel Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X. X periode waktu. Macam-macam teori metode least square. Salah satu metode yang dalam melakukan prediksi adalah metode jumlah kuadrat terkecil, the least squares method. Maksud dari jumlah kuadrat terkecil merupakan jumlah kuadrat penyimpangan deviasi nilai data terhadap garis tren minimum atau terkecil. Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data di masa lampau untuk melakukan peramalan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Metode kuadrat terkecil least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Analisis time series dengan metode kuadrat terkecil dibagi dalam dua kasus, yaitu
kasus data yang genap, dan kasus data yang ganjil. Proyeksi pertumbuhan penduduk. Untuk memperkirakan jumlah penduduk kecamatan perlu air bersih dipergunakan metode antara lain metode least square. Rumus yang digunakan dalam metode least square adalah Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y adalah nilai variabel berdasarkan garis regresi, X adalah variabel independen, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien arah regresi linear. Data metode penulisan. Di sini ada contoh data metode penulisan. Pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di data primer mempunyai dua, yaitu wawancara atau interview, dan dua, pengamatan atau observasi. Data sekunder juga mempunyai dua, yaitu literatur, studi pustaka, referensi, dua, data elektronik, berkas, arsip-arsip. Lalu ada pengolahan data dan analisa data. Analisa data terbagi ada dua, menjadi memproyeksi jumlah penduduk, menghitung jumlah kebutuhan domestik air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi analisis data berkala dengan metode least square. Nah, pada slide ini analisa data kebutuhan domestik air bersih, yaitu ada data ganjil. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bekasi memiliki data sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini, dari tahun 2011 sampai tahun 2015 itu ada 363.000 jumlah penduduk. Pertumbuhannya itu mulai dari 15 sampai 51%. Nah, selanjutnya ada contoh data ganjil. Data ganjil volume pertumbuhan penduduk tahun 2011 sampai tahun 2015. Di sini kita memprediksi 5 tahun ya, dari tahun 2011 sampai 2015. Bisa teman-teman lihat sendiri, kita juga memasukkan rumus di sini untuk mencari nilai A dan B adalah sebagai berikut. Jadi rumus Y sama dengan A plus BX. Lalu total Y dibagi N. N sama dengan banyaknya data. Lalu sama dengan 1.725.100 itu adalah jumlah penduduk dibagi 5 dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dan hasilnya itu adalah 345.000,20. Untuk yang rumus B, total XY dibagi total X kuadrat sama dengan hasilnya 87.600 dibagi 10, hasilnya 8.760. Nah, pada slide selanjutnya itu ada contoh data ganjil. Bisa teman-teman lihat sendiri, persamaan garis linearnya adalah 8.760 ditambah 345.000. Untuk trennya bisa teman-teman lihat sendiri yang ada di slide. Pertumbuhan penduduk data ganjil itu perkisaran ada dari -2 sampai dengan 2 ya. Dengan menggunakan persamaan tersebut dapat diramalkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 adalah 345.000 ditambah 8.760, hasilnya yaitu 2.830.200. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 di Kecamatan
Babelan Bekasi diperkirakan sebesar 2.830.240 penduduk. Nah, selanjutnya ada data genap. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bekasi memiliki data-data genap sebagai berikut. Nah, di sini kita memperkisarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 itu kurang lebih ada 353.578 jumlah penduduk. Dengan presentasi pertumbuhan penduduknya yaitu 535 jiwa atau sama dengan 36%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan saya Tri Ananda Septiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Dinda. Di slide ke-14 ini ada lanjutan dari contoh data genap. Bisa kalian lihat ya, tabel volume pertumbuhan penduduk dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Di sini kita mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai A, rumusnya adalah total Y dibagi N. N itu sama dengan banyaknya data atau banyaknya tahun yang kita pakai di sini. Selanjutnya rumus mencari nilai B. Total XY dibagi total X kuadrat. Next, di slide ke-15 ada persamaan garis linearnya. Jadi ketika kita sudah menemukan nilai A dan B, maka ditemukanlah persamaan garis linearnya. Di sini persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 4015X ditambah 340.275. Bisa kalian lihat pada gambar tren linear pertumbuhan penduduk data genap ada R kuadrat. R kuadrat ini adalah korelasi. Korelasinya jika semakin mendekati angka 1 maka keakuratan datanya semakin benar atau semakin kuat. Di sini kita R kuadratnya 0,965. Berarti mendekati ya angka 1 ya. Oke, dengan menggunakan persamaan tersebut dapat diramalkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2021. Rumusnya di sini menggunakan rumus Y sama dengan A plus B dikali X. Untuk nilai A-nya adalah 340.275 ditambah 4015 dikali 10. Jadi X-nya itu adalah 10 karena di sini kita meramalkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2021. Jadi semakin naik tahunnya, maka nilai X-nya pun bertambah 1. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 3.442.900. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 3.442.900 penduduk. Next, di slide ke-16 ada kesimpulan. Jadi data yang baik itu adalah data yang memiliki keakuratan maksimal dan adanya keterikatan dengan data lain yang masih bersangkutan. Untuk menciptakan data yang baik, data mentah perlu didistribusikan dan diolah. Data itu adalah suatu fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan. Sedangkan pengolahan data adalah manipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih berguna. Dengan menggunakan korelasi, kita dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi dalam dua variabel.
Jika korelasi bertanda positif, artinya berbanding lurus, dan jika bertanda negatif, maka berbanding terbalik. Oke, saran di sini ya. Untuk saran dalam pengerjaan makalah ini, sebelum kita menyajikan data tertulis, hendaknya data dianalisis dulu dengan berbagai model distribusi data agar data yang disajikan lebih akurat dan dapat dipertimbangkan. Jadi tidak ada kesalahan dalam membuat data-datanya ya. Yang kedua, untuk mempercepat dan mempertepat hasil perhitungan suatu model analisis data, digunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebenarnya tidak harus Microsoft Excel, kalian juga bisa menggunakan SPSS dan sejenisnya agar lebih mudah dan aplikasinya dapat ditemukan pada semua PC. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.